Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah di video selanjutnya kalian belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel, sudah menggambarkannya, sudah menentukan daerah penyelesaiannya, maka sekarang kita kembali belajar yang masih berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel, tetapi kita di sini akan menentukan nilai optimumnya. Nilai optimum itu bisa nanti ditanyakan, yang ditanyakan adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Nilai maksimum berarti nilai yang tertinggi dan nilai minimum berarti nilai yang terendah. Kemudian untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum ini kita bisa menggunakan cara, yaitu menguji titik pojok. Titik pojok apa? Titik pojok daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian cara yang kedua, kita bisa menggunakan garis selidik. Oke. Sekarang kita ke contoh soal saja. Tentukanlah nilai optimum fungsi objektif dari setiap model matematika dan menggunakan uji titik pojok. Oke, kita kasih penjelasan dulu tentang menentukan nilai optimum, mau maksimum atau minimum, yang dikerjakan atau ditentukannya dengan menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan uji titik pojok. Kemudian ini adalah pertidaksamaannya. Sistem pertidaksamaannya kita misalkan ini dia sebagai G1, misalkan ini sebagai G2, dan ini sebagai G3. Karena ini adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel, maka kita akan menggambarkannya ke dalam satu grafik atau dalam satu bidang kartesius. Nah, ini adalah fungsi objektif namanya. Fungsi objektif bentuknya seperti ini. Jadi f, x, y sama dengan 7x dikurang 3y. Dia hanya seperti ini. Tidak ada tanda pertidaksamaannya seperti ini ya. Ini adalah fungsi objektif atau biasa disebut sebagai fungsi tujuan. Jadi dengan ini kita bisa mengetahui tujuan kita tadi apa. Tujuan tadi adalah kita menentukan nilai optimum, seperti itu. Sekarang kita ke penyelesaiannya. Yang pertama, kita pasti akan menggambar. Sebelum menggambar, kita menentukan titik potong untuk setiap garis. Karena tadi garisnya ada 3, maka kita akan mencari satu per satu. Garis pertama, memotong sumbu X jika Y sama dengan 0, dan selalu seperti itu ya untuk mencari titik potongnya. Kemudian 2x ditambah 0 karena y-nya sama dengan 0 sama dengan 24. Sisa 2x sama dengan 24. Kemudian x-nya 24 dibagi 2, maka x-nya sama dengan 12. Kemudian kita bisa menentukan berarti koordinat untuk grafik ini atau garis ini memotong di sumbu X di titik 12,0. Kemudian memotong sumbu Y jika X sama dengan 0, maka kita hitung dapatkan Y nya sama dengan 24, berarti titik koordinatnya 0,24. Kemudian kita lanjut ke yang garis kedua, yaitu memotong sumbu X. Selanjutnya kita kerjakan, diganti atau disubstitusi nilai Y nya, sisa dapat X nya 12, maka titiknya 12,0. Kemudian memotong sumbu Y jika X nya sama dengan 0, kita lanjut substitusi kembali. Seterusnya kita hitung, maka didapatkan Y nya 6, jadi koordinatnya 0,6. Kemudian untuk garis yang ketiga kita hitung juga. Seterusnya kita substitusi nilai X dan Y nya, didapatkan koordinat negatif 3,0. Untuk negatif Y sama dengan negatif 3, didapatkan Y nya sama dengan 3, jadi koordinatnya 0,3. Setelah itu tadi kita dapatkan sudah titik potongnya, kemudian kita siapkan atau kita gambar bidang kartesius. Di titik potongnya yang G1 12,0 dan 0,24 kita gambar. Karena apa?
karena tadi penuh di sini ya, 12-nya di sini. Kemudian kita uji langsung boleh. Tadi dari soalnya kurang dari sama dengan, makanya garisnya penuh. Kalau kurang dari sama dengan berarti kita mengarsirnya ke arah sini. Maaf, yang pertama kelewat, jadi ke arah sini. Oke, karena kurang dari, jadi dibatasi oleh garis hijau. Kemudian setelah itu kita gambar garis yang kedua. Garis yang kedua 12,0 dan 0,6. Kita cari titiknya, baru kemudian kita hubungkan. Jadi ini yang warna coklat. Dari soal tadi tandanya lebih dari atau sama dengan, berarti berdasarkan tanda ketaksamaannya, maka daerah penyelesaiannya yang di sebelah kanan. Berarti dia saling berhadapan ini ya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu garis yang ketiga 3,0 dan 0,3. Kita gambarkan seperti ini. Tandanya apa? Tandanya lebih dari. Karena tandanya lebih dari, maka kita buat seperti ini. Sesuai dengan rumus. Maka yang kena arsiran 3 kali daerah sini. Yang terkena arsiran 3 kali hanya di daerah sini. Nah, di sini batasnya, pojoknya di sini di titik 12,0. Kemudian di sini kita tidak tahu berapa. Di sini adalah perpotongan antara garis hijau dan garis biru, berarti perpotongan antara garis 1 dan garis 3. Kemudian yang di sebelah sini perpotongan antara garis 2 dan garis 3. Kemudian setelah kita dapatkan, kita nggak tahu ini perpotongannya ini di titik berapa, yang G1 dan G3 ini di titik berapa. Kalau yang di titik 12,0 kita sudah tahu, karena apa? Tadi kita sudah menghitung tepat di sini. Tetapi kalau nanti kalian menggambar tidak akurat, atau misalkan nilainya besar-besar, misalkan ini kan masih sebatas 12, 24, masih bisa kalian gambarkan di buku. Tetapi nanti kalau sudah masuk ke dalam program linier, kita bisa menghitung harga maksimum, seperti itu ya, keuntungan maksimum. Kita bicaranya ribuan, jadi kalian menggambarnya harus sketsa. Karena sketsa terlalu besar, misalnya ribuan, tidak bisa digambarkan di buku, maka kita menggunakan sketsa. Kalau sketsa, kita tidak bisa langsung tahu seperti ini perpotongannya di titik berapa, maka kita harus bisa menyelesaikannya atau mencarinya dengan menggunakan cara yang lain. Oke, kita bisa menggunakan cara yang lain untuk mencari berapa sih titik perpotongan antara garis 1 dan 3, atau perpotongan garis 2 dan garis 3. Kemudian setelah itu kita akan menguji. Jadi untuk mencari nilai optimum itu kita uji titik pojok tadi, yang tadi 12,0 dan perpotongannya yang kita belum ketahui. Sekarang kita mau cari dulu, jadi garis 1 dan garis 3 itu berpotongan di mana, dan selanjutnya yaitu garis 2 dan garis 3 itu berpotongan di mana, atau di titik koordinat berapa. Kita akan cari dulu perpotongan garis 1 dan 3 dengan cara menggunakan eliminasi atau substitusi, atau campuran antara eliminasi dan substitusi. Sekarang kita akan menggunakan cara yang lebih cepat saja, yaitu campuran antara eliminasi dan substitusi. Misalkan G1 atau garis 1 dan garis 3
garis 1 tadi persamaannya 2x ditambah y sama dengan 24. Kemudian yang garis 3-nya x dikurang y sama dengan negatif 3. Karena di sini sudah sama y, sudah sama-sama y, maka langsung ditambahkan saja supaya y ini hilang. Maka didapat 3x, karena 2x ditambah x sama dengan 3x, kemudian y nya ini negatif ketemu ini jadinya habis, 24 dikurangi 3 sama dengan 21. Selanjutnya x nya didapatkan 7. Setelah itu substitusikan nilai x nya sama dengan 7 ke salah satu persamaan garis. Misalkan kita pilih persamaan garisnya garis yang pertama, persamaan garis yang ketiga juga boleh dipilih, tidak masalah, pilih salah satu. Di sini kita pilih yang garis pertama saja dulu. 2x ditambah y sama dengan 24. Substitusi nilai x nya diganti dengan 7, jadinya 2x 2 dikali 7 ditambah y sama dengan 24. 14 ditambah y sama dengan 24, didapatkan y sama dengan 10. Jadi kita sudah dapat x nya 7, y nya 10. Maka koordinatnya yaitu 7,10. Kemudian yang selanjutnya titiknya yaitu perpotongan garis yang kedua dan garis yang ketiga. Selesaikan dengan cara yang sama seperti di samping. Dieliminasi, di sini yang sama x-nya. Supaya x-nya hilang maka kita kurangkan. Jadi didapat seperti ini, x dikurang x sama dengan 0, 2y dikurang negatif y sama dengan 3y sama dengan 15. 3y 15, y-nya dapat 5. Kemudian substitusi ke salah satu persamaannya, didapatkan nilai x-nya adalah 2. 12 dikurang 10, maka kita dapat koordinatnya yang tadi adalah 2,5. Kemudian titik pojok yang telah diketahui tanpa kita menghitung berdasarkan gambar tadi adalah 12,0. Kemudian setelah itu buat tabel. Ya, seperti ini. Titik pojok yang sudah kita hitung tadi kan ada 3. Ini dan ini. Kemudian ini adalah fungsi objektif. Karena di sini selalu x, y, x, y, x, y, maka setiap x dan y ini diganti dengan titik pojok. Yang tadinya x-nya diganti 12, y-nya diganti dengan 0, mendapatkan 84. Kemudian sampai selanjutnya. Dari ketiga ini hasil mensubstitusikan titik pojok ke fungsi objektif atau fungsi tujuan didapatkan nilai 84. Ini nilai yang tertinggi, makanya di sini disebut nilai maksimum. Kemudian setelah disubstitusi lagi ternyata ada negatif 1. Karena dia yang paling rendah di antara sini, maka dia disebutlah nilai minimum. Jadi kalau nanti ada soal hanya disuruh mencari nilai maksimum saja, maka ini jawabannya. Jika disuruh mencari nilai maksimum saja, maka ini jawabannya. Jika disuruh mencari keduanya, maka kalian tuliskan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Seperti itu. Nah, untuk lebih memahami lagi, silahkan kalian kerjakan latihan soal dengan mengikuti cara yang sudah ada tadi. Jika ada yang kurang paham, kalian bisa menanyakan, bisa mention di Instagram kamaya88_. Sekian untuk belajar hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.